Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Upi. Di video kali ini kita akan membahas materi statistika, yaitu ukuran pemusatan data tentang rataan. Bagaimana cara menentukan rataan? Ayo kita pelajari bersama. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data menggambarkan tempat atau pada nilai-nilai mana data cenderung berkumpul. Ukuran pemusatan data terdiri dari rataan, median, dan modus. Di video kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu rataan. Rataan hitung atau disebut juga rataan, atau disebut juga rerata, atau disebut juga rata-rata, atau disebut juga min. Rataan atau min adalah rata-rata nilai data. Sekarang yang pertama kita akan membahas cara menghitung rataan data tunggal. Rataan data tunggal. Ini data tunggal, datum pertama X1, kemudian datum kedua X2, datum ketiga X3, datum keempat X4 sampai datum ke N. Maka menentukan rataannya, ini notasi rataan dituliskan X pakai garis di atasnya, dibacanya X bar. X bar itu rumusnya sama dengan jumlah semua datum dibagi banyaknya datum. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sampai tambah Xn dibagi N. Penulisan yang atas ini bisa disingkat atau diringkas penulisannya dengan menggunakan notasi sigma. Sigma penjumlahan dari XI dengan I-nya sama dengan 1 sampai N. Jadi rumus X bar atau rataan ini sama dengan ditulis secara singkat, jadi sigma XI, I-nya dari 1 sampai N dibagi N. X barnya itu rataan hitung atau rataan, XI-nya data ke I, dan N-nya banyak data atau ukuran data. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soal. Contoh, tentukan rataan dari data 60, 75, 62, 87, 65, 83. Kita tentukan rataannya X bar. Jumlah semua datum dibagi banyaknya datum. Jadi tinggal dijumlahkan saja. 60 ditambah 75 ditambah 62 ditambah 87 tambah 65 tambah 83 dibagi banyaknya datum ada 6. Jadi sama dengan 432 dibagi 6 sama dengan 72. Jadi rataannya adalah 72. Sekarang kita lanjut lagi menghitung rataan data tunggal berbobot. Jadi data tunggal berbobot yang frekuensinya banyak ya. Ini rumusnya rataan data tunggal berbobot X bar itu sama dengan sigma XI FI dibagi sigma FI. Ini rumusnya seperti pada data berkelompok. Tapi yang membedakan nilai XI-nya. Kalau data tunggal, XI-nya itu nilai. Kalau untuk data berkelompok, XI-nya adalah nilai tengah dari kelas interval. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal. Contoh, tentukan rataan dari data berikut. Di sini ada nilai, notasinya XI untuk data tunggal yaitu nilai. Kemudian ini frekuensi FI. Ya. Kita tentukan rataannya. Untuk menentukan rataannya, untuk memudahkan, kita tambahkan kolom baru.
kolom baru yang memuat XI dikali FI. Jadi nanti tinggal kalikan XI dengan FI. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 5 kali 4 sama dengan 20. 6 kali 10 sama dengan 60. Kalikan semuanya, kemudian nanti dijumlahkan. Jadi sigma XI FI dijumlahkan, hasilnya 348. Kemudian sigma FI, ukuran datanya juga dijumlahkan, hasilnya 48. Sekarang tinggal substitusi ke rumus. Rataan X bar itu sama dengan sigma XI FI dibagi sigma FI. Jadi sama dengan 348 dibagi 48 sama dengan 7,25. Itu menentukan rataan untuk data tunggal berbobot. Sekarang kita lanjut lagi menghitung rataan data berkelompok. Rataan data berkelompok, rataan X bar ini sama rumusnya seperti data tunggal berbobot, yaitu sigma XI FI dibagi sigma FI. Dengan XI-nya adalah nilai titik tengah kelas ke I. Kalau data tunggal berbobot itu XI-nya nilai. Kemudian kalau data berkelompok, XI-nya adalah nilai titik tengah kelas ke I. Untuk lebih jelasnya, kita bahas contoh soalnya. Contoh, tentukan rataan hitung dari data berkelompok berikut. Di sini ada data berkelompok ya. Kita tentukan rataannya. Nih. Untuk menentukan rataannya, dari tabel distribusi frekuensi yang asalnya cuma nilai dengan frekuensi, kita tambahkan 2 kolom. Yaitu kolom yang pertama titik tengah atau nilai XI-nya, dan yang satu lagi kita tambahkan kolom XI dikali FI. Jadi kita tentukan dulu nilai titik tengah tiap kelas interval. Ingat, titik tengah itu rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi ini 21 ditambah 25, 46. Bagi 2 sama dengan 23. Kemudian kelas kedua, 26 ditambah 30 bagi 2 sama dengan 28. Semuanya tentukan titik tengahnya. Kemudian setelah titik tengah ditentukan, kita kalikan XI dengan FI di kolom sini. Ya. Berarti 23 dikali 2 sama dengan 46. Kemudian 28 kali 5 sama dengan 140. 33 dikali 7 sama dengan 231. Seterusnya sampai ke bawah dikalikan. Kemudian nanti dijumlahkan sigma XI FI-nya. Diperoleh hasilnya 1824. Kemudian frekuensinya juga dijumlahkan, ukuran datanya diperoleh sigma FI sama dengan 48. Kalau sudah diperoleh ini dan ini, tinggal substitusi ke rumus. Rataan X bar itu rumusnya sama dengan sigma XI FI dibagi sigma FI. Sama dengan 1824 dibagi 48 sama dengan 38. Mudah kan menentukan rataan data berkelompok? Ayo, pasti kalian bisa. Kemudian menentukan rataan data tunggal, data berkelompok itu ada pakai rumus lainnya, alternatif lain, yaitu bisa dengan rataan sementara. Kemudian yang data berkelompok bisa juga dengan rataan sementara dan coding, ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya atau di video berikutnya. Demikian pembahasan materi rataan, semoga mudah dipahami. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.